Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ini ada mandatori atau ada kewajiban yang harus saya sampaikan mengenai tiket antara laga Persib Bandung menghadapi Zhejiang FC pada tanggal 5 Desember mendatang, teman-teman. Jadi kurang lebih 5 hari lagi nasib atau penentuan Persib Bandung lolos tidaknya dari fase grup F ACL 2 ini ditentukan pada hari Jumat tanggal 5 Desember mendatang. Jadi mau tidak mau ya harus menang, tidak ada kata do apalagi kalah. Namun begitupun kalau menang ya harus ditentukan oleh perolehan hasil dari tim yang lain ya, dari Lion City menghadapi Pot FC. Ya kita doakan saja Persib menang dan Lion City draw atau kalah atau maksimal draw lah menghadapi Pot FC di kandangnya di Singapura. Jadi ya kita bisa setidaknya lolos langsung ya mendampingi daripada Pot FC. Namun bagaimana jika seandainya menang atau apa ya istilahnya tuh kalau iya Lion City menang, Persib menang ini ya agak sedikit sulit karena Persib akan ketiga sedangkan Lion City tetap kedua, jadi yang lolos pot dengan Lion. Ya inilah hitung-hitungannya, mudah-mudahan Persib menang, Lion City maksimal draw menghadapi Pot FC gitu ya teman-teman. Ya kita bantu doa saja untuk semua keadaan yang segalanya masih mungkin gitu ya. Nah ini untuk tiket sendiri teman-teman sudah dibuka, tapi sayang mulai hari ini hanya dibuka untuk member Planet Persib dulu. Ternyata besok baru membership putih. Jadi hari ini Planet Persib, besok membership biru dan membership putih. Sedangkan untuk penonton umum dari tanggal 2 Desember hingga tanggal 5 itu dibuka untuk pembelian tiket umum gitu ya. Nah ini yang menjadi masalah ini karena saya juga harus netral ya teman-teman. Jadi saya kabarin yang memang harus saya kabarkan dan saya juga mengkritik apa yang memang harus kita kritik atau setidaknya ya kasih masukan lah ke manajemen gitu ya. Ini suara dari Bobotoh begini, suara dari Bon Jovi begini, jadi tidak didengerin dari medsos saja, tidak mendengarkan dari satu pihak komunitas saja, tapi banyak teman-teman Bobotoh yang tidak punya wadah yang bisa mungkin kirim pesan atau komen di video, setiap video saya ya insya Allah lah nanti saya juga coba escalate gitu ya, atau ya coba diteruskan lah kalau memang itu pesannya memang penting dan memang bisa diterima gitu ya. Nah ini mangga teman-teman bisa komen aja apapun yang membangun Persib Bandung gitu ya di kolom komentar setiap video saya. Baik kita lanjut sebentar mengenai tiket ini. Jadi tiket ini dibuka dengan harga normal walaupun ya tidak normal untuk sebagian teman-teman Bobotoh, yang mana kalau ini kan kita perlu kemenangan juga menghadapi Zhejiang pada tanggal 5 Desember mendatang, sedangkan manajemen juga perlu penonton atau perlu Bobotoh hadir memenuhi si jalak harupat. Nah bagaimana caranya? Jadi manajemen sudah ya sebetulnya tidak menurunkan harga pada saat menghadapi Zhejiang, tapi memberikan diskon 50% pada saat pembelian tiket laga kandang menghadapi Malut United gitu ya pada tanggal 13 Desember. Jadi siapapun teman-teman semua yang punya Planet Persib, membership biru, membership putih, penonton umum yang membeli tiket menghadapi Zhejiang besok, laga menghadapi Zhejiang itu bisa membeli tiketnya 50% ketika menghadapi Malut United tanggal 13 Desember. Ya istilahnya mah bundling lah gitu ya. Jadi beli tiket besok gratis 50% atau ya diskon 50% di laga kandang selanjutnya. Nah ini yang mudah-mudahan setidaknya berhasil gitu ya untuk kampanye mengundang Bobotoh untuk datang ke Jalak Harupat. Tapi kalau keyakinan ya saya juga belum tentu yakin kalau penuh, karena ingat teman-teman di ACL 2 ini semua tribun itu dibuka, tidak ada larangan
penutupan stadion gitu ya, karena itu hanya berlaku di Liga 1 saja sampai dengan akhir musim atau akhir putaran pertama. Tapi kalau di ACL 2 tidak, jadi tidak ada yang penutupan tribun, semua tribun dibuka sehingga kapasitasnya ya kalau target manajemen maunya 18.000 ke atas gitu ya, ada bobotoh. Cuma ya kita lihat nantilah, kita juga belum bisa update tiket karena ya baru dibuka pembukaannya. Biasanya 3H-2 itu sudah masuk datanya ke rekap, teman-teman. Nah ini lanjut untuk kritiknya, sebetulnya mudah saja sebetulnya kalau manajemen tidak perlu memberikan diskon 50%. Jadi diturunkan saja harga dari tiket sekarang ya, minimal kayak musim kemarin lah 100.000 gitu, maksimal 100.000. Itu saya yakin masih bisa banyak teman-teman bobotoh yang datang walaupun di hari kerja gitu ya, di hari biasa ataupun di hari weekend. Nah ini ya setidaknya harga maksimal 100.000 untuk kelas timur, utara, selatan ini saya pikir masih masuk akal dan masih insya Allah lah mengundang banyak bobotoh yang datang. Tapi kalau dengan harga ini, dengan sebulan main 2 kali atau bahkan 3 kali dengan laga ACL gitu ya, ini ya lumayan juga, katakanlah 135.000 kali 3 itu kan sudah sekitar berapa ya, 500 ribuan gitu. Jadi ya lumayan gitu, 500.000 sebulan. Sedangkan ya yang pelajar, yang kuliahan itu kan jajannya juga nggak segitu ya, apalagi yang pekerja masih di bawah UMR itu masih terasa berat banget lah. Jadi untuk manajemen ya masukannya daripada diskon lebih baik diturunkan harga tiket, dan juga ya kalau mau ngasih tiket gratis dikasihnya banyak gitu ya, banyak, entah itu dalam event apa, bukan hanya yang membership saja atau yang mempunyai Planet Persib saja yang diberikan diskon atau gratis tiket buy one get one. Nah ini ya saya kira grassroots-nya atau akar rumput bobotoh yang harus dibenahi sebetulnya, bukan kalangan atasnya atau kalangan menengah ke atasnya, tapi justru ya bobotoh yang memang ingin nonton tapi nggak ada dana gitu ya. Bukan berarti nggak ada dana di sini bobotoh yang urakan, tidak, tapi bobotoh yang memang ya pas-pasan lah gitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi harus dipertimbangkan juga, walaupun memang operasional manajemen untuk nyewa stadion dan lain sebagainya ini bisa dikurangi. Makanya kan sekarang GBLA sudah dikelola gitu ya oleh manajemen Persib Bandung atau manajemen PT PBB. Setidaknya ya banyaklah hal-hal yang bisa diturunkan gitu ya. Ya contoh sekarang aja beli tiket besok menghadapi Zhejiang kan diskon 50% pada saat laga di GBLA. Nah, nanti selanjutnya ketika Liga 1 ya laga di GBLA ya diturunkan saja gitu ya tiketnya, atau ya bagaimanalah untuk program kampanye dari manajemen untuk mengundang teman-teman bobotoh yang lain. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ini ada sedikit mungkin doa teman-teman agak sedikit terkabul gitu, walaupun belum fix ya, karena Melson 5 sepertinya agak berat untuk tetap ada di Persib Bandung, teman-teman. Ya kita juga dengar lah di media sosial kurang ini kurang itu, tapi setelah kita tanya gitu, jadi ya ini memang keputusan akhir dari Bojan Hodak gitu ya. Jadi dari Bojan Hodak nanti menyampaikan ke manajemen hasil evaluasi akhir. Namun kalau kita lihat dari beberapa poin yang menjadi bocorannya gitu, walaupun ya ini biarinlah poinnya tim pelatih saja yang tahu untuk yang apa-apanya saja yang pentingnya, tapi yang jelas kita bocorin yang ini aja, yang positifnya aja gitu ya. Dari beberapa poin yang minus ada poin yang plus juga, yang mana Melson 5 memang mempunyai 2 poin plus. Pertama semangat, yang kedua daya juang pada saat latihan katanya. Nah ini bagus sih, kalau di latihan dia semangatnya oke, terus dia ingin menyatu dengan tim ya, cuma memang ya adaptasinya lama gitu ya. Ini juga saya nggak tahu
kenapa adaptasinya lama. Bahkan Bojan sendiri yang mengakui walaupun sudah dibantu tapi tetap beberapa pemain, bukan Melson 5 saja katanya yang memang susah beradaptasi, agak lama lah gitu ya, bukan susah tapi ya agak lama adaptasinya, sehingga ya mungkin belum memberikan penampilan yang terbaik atau penampilan yang maksimal. Ya kemungkinan di putaran kedua nanti ya dengan berat hati mungkinnya Melson 5 harus meninggalkan Persib Bandung, karena sesuai sedikit statistik dari Melson 5 juga, di laga atau di klub terakhir dia kan sudah kurang lebih tidak bermain selama 1 tahun ya, jadi kurang dari 1 tahun lah itu sudah tidak bermain bola. Bahkan di klub terakhir sebelum ke Persib dia juga hanya bermain 4 bulan di klubnya, jadi ya mungkin sama halnya dengan Persib Bandung gitu ya, tidak maksimal penampilannya sehingga harus diganti atau bagaimana, kita juga nggak tahu lah kebenarannya. Tapi yang jelas statistik itu sudah nyata, dia sudah tidak bermain lebih dari kurang lebih 1 tahun, dan di klub terakhirnya juga hanya bermain sekitar 4 bulan ya, mungkin performanya juga sedang menurun gitu ya. Ya di Persib juga kita bisa lihat lah performanya dia gitu. Jadi untuk bagaimana apakah diganti atau tidak ya, kita ketika masuk tanggal bursa transfer besok di bulan Desember kita baru bahas habis-habisan teman-teman. Tapi kalau sekarang masih belum dibuka bursa transfernya, jadi kita masih ya normal-normal saja gitu ya, biar pemain juga tidak terganggu lah dengan isu kanan kirinya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh. Salam dunia.